Ada tanda recordnya? Sudah. Sip. Oh, sudah ada tugas. Iya, masuk WA-nya, heh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya semua? Baik, Bapak. Oke, gimana karantina sosialnya sendiri? Apa menyenangkan atau ada yang dibikin gitu misalnya? Alhamdulillah, rebahan aja. Oke. Kangen makan pentol di sekolahan, Pak. Siap. Udah nyoba dalgona kopi belum? Males, Pak, ngaduk, Pak. Oke. Social distancing. Ya. Oke, sebelum masuk pelajaran, Bapak minta dong Sultan buat baca doa. Oh ya, oke Pak, baiklah. Oke. Sebelum mulai pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih Sultan. Mari kita pulang, Pak. Belum, ntar kamu sekali lagi ya baca doanya. Oke, kita masuk ya. Ini mata pelajaran kita hari ini itu temanya sistem anggaran di Indonesia. Nah, di dalam sistem anggaran di Indonesia itu ada terbagi 4 submateri, yaitu APBN, APBD, kebijakan fiskal, dan kebijakan anggaran. Yang pertama kita akan membahas APBN. Nah, untuk biar semangat nih, Bapak minta tolong dong salah satu dari kalian sebelum Bapak tunjuk untuk membacakan slide ini. Saya, Pak. Oke, silahkan. Ya, definisi APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Terima kasih. Oke, jadi itu maksudnya seperti rancangan yang dibikin dari tahun sebelumnya, dibikin untuk tahun selanjutnya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Oke, begitu. Ya, slide selanjutnya ada fungsi APBN. Ada lagi kah yang mau bacakan? Fajrin, Pak, Fajrin. Oke, silahkan Pak Jrin. Fungsi APBN yang pertama itu fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Terus yang kedua, fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya itu fungsi alokasi. Di sini anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya supaya agar efisien dan efektivitas dalam perekonomian. Terus fungsi distribusi, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Terus yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sudah, Pak? Ya, sudah ya Pak Jrin ya? Sudah. Oke, makasih kepada Pak Jrin. Jadi di sini ada 6 fungsi dari APBN itu yang tadi sudah dibacakan temannya. Yang pertama ada otoritasi.
Yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pengawasan, yang keempat ada alokasi, yang kelima distribusi, yang keenam ada stabilisasi. Oke, slide selanjutnya ada tujuan penyusunan APBN. Tujuannya itu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara yang dimana dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan perekonomian. Jadi itu tuh untuk supaya mungkin lebih menghemat anggaran atau mungkin bisa menekan anggarannya untuk di tahun yang akan datang. Oke. Terus ini ada proses penyusunan APBN. Yang pertama ada pengiriman laporan evaluasi dari anggaran tahun sebelumnya. Terus pembentukan tim khusus oleh Presiden. Lalu ada pembentukan RAPBN oleh Presiden dengan bantuan tim khusus. Terus ada pengajuan RAPBN ke DPR. Terus ada pengesahan RAPBN oleh DPR menjadi APBN. Nah, selanjutnya, jika RAPBN tidak disahkan dan DPR memberi catatan kecil, maka RAPBN dievaluasi dievaluasi sedikit dan akan disahkan menjadi APBN. Jika RAPBN tidak disahkan karena adanya kesalahan, maka menggunakan APBN di tahun lalu. Nah, jadi ini proses penyusunan APBN. Untuk di slide ini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Nah, ini Tidak ada. Tidak, Pak. ada apa tidak nih? Tidak. Oke, tidak ada ya. Nah, ini ada sumber pendapatan dan belanja negara. Tidak, Pak. Iya, tidak ada. Ya. Oke, tidak ada. Ini pendapatan negara itu dari, yang pertama ada penerimaan pajak. Yang kedua ada pendapatan negara non pajak. Yang ketiga ada hibah. Nah, terus ada pengeluaran negara. Negara itu beli apa aja sih? Nah, ini dia belanja pegawai, terus belanja barang, belanja rutin daerah, bunga dan cicilan utang, subsidi. Terus yang terakhir ada berbagai pengeluaran yang bersifat non-departemen. Nah, gitu. Oke, tadi Bapak harap APBN sudah paham ya? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan untuk APBN? Tidak ada. Oke. Tidak ada, Pak. Paham, alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, kita lanjut ke APBD ya. Nah, di sini Bapak minta, kelewatan nih. Bapak minta dong ceweknya yang bacakan APBD, definisinya siapa yuk? Siapa? Saya, Pak. IPA, Pak. Yuk, rebutan. Ya dah, Risha dulu dah, Risha. Oke. Definisi APBD. APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Oke, terima kasih Risha. Nah, Sama-sama, Pak. sedikit Bapak jelaskan APBD ini lebih sempit lingkupnya karena cuma di daerah saja. Kalau tadi negara itu mencakup se-Indonesiaan. Nah, kalau ini cuma di daerah. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini fungsi APBD. Siapa yang mau bacakan? IPA, Pak. Oke, Sipa. Silakan. Oke. Fungsi APBD, fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sip. Terima kasih untuk Sipa. Bapak lanjutkan lagi dari fungsi APBD. Nah, tujuan penyusunan APBD. Ini tadi siapa lagi satunya yang rebutan? Iya. Saya, Pak. Ya, Iya. Ya. Yang ketiga tuh tujuan penyusunan APBD, yaitu pada dasarnya tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN.
APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, Sudah, tepat Pak. sekali. Tujuannya ini sama, cuman lingkupnya ini lebih sempit, yaitu untuk di daerah saja. Kalau yang negara tadi itu melingkup Indonesia, itu luas. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini akan Bapak bacakan proses penyusunan APBD. Yang pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD atau rancangan anggaran rancangan pendapatan belanja daerah. Terus yang kedua, pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas. Lalu yang ketiga, DPRD membahas RAPBD bersama dengan tim anggaran eksekutif. Lalu RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD untuk dilaksanakan. Nah, terus ini ada sumber pendapatan dari daerah. Yang tadi itu kan dari negara. Nah, yang ini dari daerah. Sumber pendapatan asli daerah, yang pertama itu nih, yang ini, pajak daerah. Terus, 2, retribusi daerah. Terus ada hasil BUMD. Yang keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, terus yang B, dana perimbangan. Dan yang pertama itu ada dana bagi hasil. Yang kedua, dana alokasi umum. Yang ketiga ada dana alokasi khusus. Nah, terus yang ketiga nih yang C, penerimaan lain-lain. Penerimaan lain-lain itu yang pertama penerimaan dari pemerintah pusat. Terus penerimaan dari pemerintah provinsi. Penerimaan dari kota atau kabupaten atau daerah lain. Nah, yang keempat itu hibah yang merupakan bantuan yang tidak mengikat dari pihak lain. Yang kelima, dana darurat, yaitu dana dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk keperluan yang mendesak seperti bencana alam. Nah, mungkin kalian sudah tahu sendiri yang nomor 5 dari penerimaan lain-lain ini nih, seperti yang wabah kita alami sekarang kan, itu tuh anggaran-anggaran negara itu dialokasikan semuanya diatur ulang lagi supaya bisa menutupi pengeluaran negara yang lain di daerah-daerah. Nah, itu termasuk dari dana darurat. Oke, Bapak lanjut. Di sini ada pembelanjaan dari daerah, pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu mengeluarkan uang untuk apa aja sih? Nah, yang pertama itu yang A, ada belanja aparatur. Di dalamnya itu ada belanja administrasi umum. Nah, di dalamnya lagi itu ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, terus yang terakhir ada belanja perjalanan dinas. Yang kedua, belanja operasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, belanja modal. Nah, terus yang B, belanja publik. Yang pertamanya ada belanja administrasi umum, dan yang kedua belanja operasi dan pemeliharaan. Yang ketiga ada belanja modal. Yang C, belanja tidak terduga, dan yang D, bagi hasil dan bantuan keuangan. Oke, Bapak lanjut slide selanjutnya. Nah, dampak APBD terhadap perekonomian. Nah, Bapak minta lagi dong siapa yang mau bacakan? Ada nggak nih? Iya, Pak. Ya, Saya, Pak. ya Dika. Dampak APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi daerah. Yang kedua, APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Yang ketiga, APBD dapat mempengaruhi perubahan harga di daerah. Yang keempat, APBD mampu mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Iya, benar sekali. Jadi, dampak-dampaknya itu, APBD itu ada dampaknya ke perekonomian kita. Jadi, mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi daerah, terus jadi perbaikan ekonomi, terus ada perubahan harga di daerah, lalu ada meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, oke. Kita masuk submateri yang ketiga. Nah, submateri yang ketiga. Nah, definisi kebijakan fiskal ada yang bisa bacakan?
Yuk. Ada yang bisa? Saya Pak. Fika, Pak. Jangan. Saya. Sultan sudah. Fika, Pak, Fika. Nah, ya Rupika silahkan. Definisi kebijakan fiskal. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan negara, atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan, lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi, dan perekonomian, serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Oke, terima kasih untuk Rupika. Jadi ini definisi kebijakan fiskalnya yang telah dibacakan temannya tadi. Bapak lanjut. Nah, tujuan kebijakan fiskal. Tujuannya itu mempunyai tujuan utama. Dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Itu tujuan dari kebijakan fiskal. Terus nih, ada macam-macam kebijakan fiskal. Ada yang bisa mau bacakan? Siapa lagi yang belum ya? Bapak lihat dulu. Irham belum, Irham? Kita Ya, silakan Irham. macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama itu kebijakan fungsional. Kedua itu kebijakan yang disengaja. Ketiga itu kebijakan yang tidak disengaja. Keempat, kebijakan fiskal seimbang. Yang kelima itu kebijakan fiskal surplus. Keenam, kebijakan fiskal defisit. Yang ketujuh itu kebijakan fiskal dinamis. Oke. Nah, itu adalah macam-macam dari kebijakan fiskal. Lalu kita lanjut dari kebijakan anggaran. Bapak minta Nahdi, bisa nggak Nahdi? Jaringannya aman nggak Nahdi? Nahdi izin di grup Pak, tidak bisa Pak. Oh. Nahdi ada izin di grup. Okay. Tidak bisa video, cuma bisa mendengarkan suara katanya. Oke. Malida. Nah, ya Malida deh. Bacakan Malida. Definisi kebijakan anggaran yaitu suatu instrumen kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi tingkat kegiatan ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Ya, terima kasih untuk Malida. Nah, ini tadi definisi kebijakan anggaran. Kayaknya sudah semua ada yang bacakan ya? Iya. Udah deh ya, biar Bapak yang bacakan ya. Tujuan dari kebijakan anggaran, tujuan kebijakan ini adalah untuk menghemat Ya, Pak. Apa? Ya, lanjut aja Pak, lanjut Pak. Ya, lanjut. Kebijakan anggaran seimbang atau berimbang adalah suatu bentuk kebijakan yang mengatur anggaran agar jumlah realisasi pendapatan negara sama dengan jumlah realisasi pengeluaran negara. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan perekonomian dan anggaran. Oke. Lanjut nih ya. Nah, ini slide terakhir nih. Mungkin ada yang mau bacakan, Bapak kasih nilai plus nih. Fatimah, Pak. Oke, ada Fatimah. Silakan Fatimah. Ya, Fatimah silakan. Macam-macam kebijakan anggaran. 1. Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran di mana penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. 2. Kebijakan anggaran defisit, yaitu kebijakan anggaran di mana pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. 3. Kebijakan anggaran seimbang, yaitu kebijakan anggaran yang jumlah penerimaan total negara seimbang atau sama dengan jumlah pengeluaran total negara. 4. Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran yang mana pemerintah menetapkan anggaran yang selalu meningkat dari tahun sebelumnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu, ayo tepuk tangan online. Yeah. Pok. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Oke. Nah, Bapak ada surprise buat kalian.
Tolong disimak ya surprise-nya. 1, 2, 3. Nah. Ya. Senang sekali, Pak. Ini surprise sedikit aja. Silahkan Yeay, dapat surprise. Sorry. dikumpulnya nanti juga, masih ketika pertemuan selanjutnya. Tahun depan. Pertemuan Tahun depan, selanjutnya, Pak. Sultan. Sama kita bertemu lagi, Pak. Ya, diusahakan dong. Ayo. Bapak kasih waktu 2 menit nah untuk catat. Dikit aja nih soalnya. Foto aja, Pak. Oke, silahkan. Foto bawah ini, Pak. Oke, silahkan. Udah ya, kan di foto tuh, cepat aja kan. Udah ya. Sudah. Ketua kelas foto kalau ketua kelas. Oh, ketua kelas bolos lagi, Pak. Iya, nggak apa-apa udah. Main PS dia, Pak. Oke, cukup. Sekian materi dari Bapak pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, apa ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Pak, kita kuliah Tidak online. ada. Iya, kenapa Fatimah? Nggak apa-apa, Pak. Kamu ini mancing terus ya. Oke. Bapak akan menyampaikan kesimpulan nih sebelum penutupan. Jadi, kesimpulannya, RAPBD dan RAPBN itu dirancang untuk meningkatkan atau menekan anggaran di tahun yang akan datang. Namun, jika tidak disetujui, akan dipakai anggaran yang sebelumnya. Dan kebijakan dari APBN dan APBD itu sudah diatur oleh pemerintah pusat. Nah, jadi sedikit saja kesimpulan dari Bapak tadi. Ini Bapak kasih kesempatan lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada, Pak. Oke. Sepertinya cukup ya. Bapak minta untuk ceweknya kali ini dong yang menutup untuk baca doa. Siapa yang bersedia? Fatimah, Pak. Apa? Alumni pesantren. Fatimah, Pak. Fatimah dulu pesantren, Pak, Ibu Jalan. Risha, Pak. Ya, saya aja, Pak. Saya aja, Pak. Daripada tunjuk-menunjuk, saya aja, Pak. Minian, Sultan. Ayo. Alida, Pak. Aduh. Ayo, anak pesantren. Sultan aja sudah. Ayo, Sultan. Mohon maaf, Pak. Saya bukan binian, Pak. Ya Allah, kalian ini main-main ya. Oke, siap. Iya, terima kasih, Pak. Baiklah, sebelum mengakhiri pada pertemuan pada malam hari ini, pembelajaran yang sangat-sangat mengagumkan dari Bapak Esar. Terima kasih. Sebelum pulang, marilah berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk Sultan. Ya. Iya. Sudah. Gimana, Esar? Sudah? Sudah, Bu. Ibu, mohon maaf nih, Bu. Kayaknya punya ulun nih ada tulisan remaining meeting time-nya sisa 8 menit, Bu. Oh, bebatas yang 40 tuh kasar. Iya, makanya ulun kebut. Oh, itu. Jadi apa? Sudah 40? Belum, sisa 8 menit lagi, Bu. Sisa 8 menit, 40 kurang 8 menit, Bu. Oh, iya. Udah kata Bapak, nanti kalau di kelas, kayak apa solusinya kalau waktu masih ada? Kayak misalnya bagi kelompok, diskusi, terus games. Nah, iya. Yang penting sudah disiapkan di otak rancangan solusi, misalkan waktu masih banyak. Oke, Bu. Komentar sekarang. Rufika, Tia.
sama Fajrin. Adalah. Ya. Rika dulu. Rika, Tia, Penjelasan. Fajrin. Ibu, tapi rasanya sudah 4 kali, Bu. Sudah 4 kali komentar, Bu. Andika, Kak? Tapi barang, jawab, Bu. Ibu ada mencetakannya, nah. Andika sudah. Malida ya. Ulin dulu nggak, Bu? Ya. Tadi penjelasannya sudah bagus kok, Bu. Terus tuh interaksinya juga sudah bagus. Lagi paling waktunya aja, Bu. Jadi kendala di waktu. Ya, yang penting kan Esther sudah tahu solusinya nanti kalau di kelas, misalkan waktu masih banyak, bagaimana caranya? Nah, yang penting itu yang tahu. Ada antisipasinya sudah, Bu. Tahu. Dari Vika sudah. Dari Tia. Nggih, Bu. Kalau dari Ulun, tadi sudah bagus, Esar, penjelasannya, terus interaksinya juga sudah bagus tadi dengan siswanya. Kemudian PPT-nya juga menurut saya menarik. Sama, ya tadi sama aja juga sama Rufika, waktunya mungkin lebih ini lagi. Sama kurang games aja sih, Bu. Menurut Ulun. Games ya. Nggih. Jadi nanti waktu yang tersisa bisa untuk diisi dengan games ya, Esar. Sultan aja, nah Sultan belum pernah komentar lo. Iya, Sultan nih, Bu, kalau semua komentar. Ya, Bu. Sultan kenapa? Halo. Ayo, Sultan. Nah. Ya, Bu. Kalau komentar dari Ulun, yang pertama, dari segi penampilan sangat bagus dan ya bisa dibilang hampir penyampaiannya tuh hampir perfect. Nah, namun dalam perspektif itu tentang variasinya, dari persepsi Ulun pribadi, memang benar apa yang dikatakan oleh saudari Tia itu kurang adanya terkait unsur-unsur tentang hiburan kepada para yang anak-anak yang dididiknya. Nah, mungkin cukup sekian. Cukup itu. Jadi nanti kalian harus siapkan game seperti apa. Makasih, Sultan. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Esther, bisa paham ya, Esther ya? Paham, Bu. Paham. Besok terakhir. Iya. Pak, Bu. Siapa besok? Cipa. Cipa, Bu. Ya, Cipa. Fotoan nggak, Bu? Cipa. Apa? Fotoan. Oh iya, foto dulu. Ya, Mas Saul. Ayo. Aina ada nih, nah. Aina. Tempulu ada, nah. Yuk. Nah, lengkap, nah. Aina mana nih orangnya? Kayaknya kata kau video gue. Oh iya, Kak. Lah. Ayo, Aba-aba. 1, 2, Nah, Cipa mana? 3. Dang. Sip. Sekali lagi. Hitung. Dihitung. 1, 2, 3. Dah. Ada sih, Pak. Pindah kadep. Besok lagi lah.